إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهدايته إلى يوم القيامة أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk para pengikut baginda Rasulullah yang dahulu telah memperjuangkan para sahabatnya, anak cucunya, dan juga keluarga besar orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran, kebaikan dan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan kita insyaallah dengan cita-cita yang luhur kita akan kelak nanti dikumpulkan bersama Rasulullah minimal di bawah panji Rasulullah SAW. Pengurus DKM yang saya muliakan, Bapak hadirin, ibu-ibu yang dimurahkan Allah SWT. Mari kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah kaji pada pagi ini insyaallah terkait dengan masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu dalam bahasa Arabnya khauf. Takut. Takut ini biasanya disandingkan dengan kata roja. Iya, harap. Jadi kalau takut semata-mata takut, ya, nanti kalau tidak ada harap kita malah jadi stres. Ya, maka biasa diiringi dengan kata roja. Tapi sebelum kita ke sana, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan khauf. Khauf ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau dari segi pembagiannya kita simpulkan saja khauf ini terbagi dua agar mudah dipahami. Ada khauf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khauf yang memang bukan karena Allah. Jadi khauf itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Kalau khauf yang pertama adalah secara fitrah. Memang kalau kita lihat khauf ini pasti manusia miliki takut. Tapi sesungguhnya khauf yang sebenarnya adalah khauf takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu khauf yang memang benar. Ya. Bagaimana tata caranya? Tentu kita sebagai orang Islam, ya, sebagai umat Islam yang mengikuti baginda Rasul dengan cara yang baik, yang benar, maka akan mengikuti apa kata Rasulullah SAW. Ya, jadi takut yang benar ini, ya, takut kepada Allah. Bagaimana Bapak Ibu takut kepada Allah? Takut kepada Allah itu bukan menjauh, ya, bukan takut seperti takut yang lain. Misalnya nanti kita akan bahas takut yang kedua. Jadi takut kepada Allah ini takut yang mesti mendekat, ya. Kalau kita takut kepada Allah, jangan menjauh kepada Allah. Harus dekat kepada Allah. Melalui apa? Ya tentu ibadah. Ibadah ini banyak kan? Kalau kita tahu bahwa ibadah itu kan luas. Ada yang mahdha, ada ghairu mahdha. Oke. Yang mahdha ini ada medianya. Ialah masjid misalnya. Sholat. Nah, ya. Jadi ini sholat yang kita tahu 5 waktu itu. Kenapa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Ini bukan kebetulan, ya, memang sudah saatnya masuk. Ya, ini kemarin kita Isra Mi'raj. Ya kan? Isra Mi'raj, sejarah mencatat bahwa kejadian Isra Mi'raj
intinya adalah membawa sholat 5 waktu. Saya tidak mau cerita panjang karena panjang cerita hadisnya ya. Tapi yang jelas intinya adalah sholat 5 waktu. Ini oleh-oleh ya, diawali dengan kesedihan Nabi itu. Ya, kesedihan Nabi. Kenapa dibilang sedih, Pak? Ya, karena dulu Nabi ya kurang lebih sekitar tahun ke-10 kenabian. Ya. Nabi terus berhenti tidak berdakwah, berdakwah terus aja berhenti. Terus aja tidak berhenti berdakwahnya maksud saya. Ya. Berdakwah. Nah, menjelang Isra Mi'raj itu tahun ke-10 lebih kurangnya ada yang disebut dengan namanya Amul Khuzan. Ya. Amul Khuzan itu tahun duka cita. 1 tahun itu. Tapi Nabi tidak pernah putus, tetap berharap. Nah, ini bab roja. Ya. Jadi bukan frustasi, tapi tetap sungguh pun disakiti. Ada yang namanya embargo waktu dulu tuh. Nabi pernah diembargo. Ya. Luar biasa. Ya, bikin perjanjian dan lain sebagainya. Yang ditempel di Ka'bah, kemudian ceritanya apa? Yang dimakan apa namanya ulat itu. Ya, kita lihat sejarahnya dimakan rayap itu, aneh-aneh ya, atau rayap gitu. Itu luar biasa. Siapa yang nyuruh tidak tahu kalau bukan Allah yang menyuruh. Oleh karena itu harapan itu pasti ada dan masih ada selama kita hidup, bahkan sudah di akhirat kita berharap juga ingin masuk surga. Rugilah, mohon maaf bahasa saya ya. Jadi kalau misalnya kita hidup ini tidak masuk surga, Pak, Ibu, rugi. Apalagi kita hidup segini saja nih. Ya kan, kata orang begini-begini saja. Rugi kalau tidak masuk. Ngapain? Oleh karena itu mari pada bulan yang lalu atau kapan saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya surga sudah di tangan kita. Ya. Tinggal mau atau tidak. Dengan harapan yang penuh kepada Allah, dengan rasa takut lewat ibadah. Medianya masjid diantaranya untuk kita sholat. Ya, ini sebetulnya kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Loh, ini hadis sahih. Ini jaminan. Cuma ya kita baca nanti hadisnya nggak apa-apa. Ya, berarti surga ada di tangan kita. Ya. Apa kata Nabi? Ilaman aba. Kecuali yang tidak mau. Jadi setiap umat Nabi ini bisa dipastikan masuk surga. Ya, masuk surga. Jadi enteng tuh Pak, surga itu udah ditawarkan, udah ada di hadapan kita. Ya, kata Nabi ilaman aba. Kecuali yang tidak mau. Para sahabat bingung. Loh, kok tidak mau? Ya, kata orang Sumatera nih, macam mana ini ya? Iya, kan begitu. Kemudian ditanya, para sahabat bertanya semua, ya, gitu. Liman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak mau? Jadi kalau bahasa kitanya kok aneh ya? Akan diberikan kenikmatan, akan diberikan kesenangan, kebahagiaan, kok tidak mau? Liman ya'ba? Bagi siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Ya, di dalam riwayat itu saya baca saja teksnya yang saya ambil ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, di situ Rasulullah mengatakan ya, man ata'ani faqad ya ata Allah, atau man atallaha faqad ata'ani. Di dalam riwayat yang berbeda ada yang disebut man ata Allah faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati Allah, maka sungguh ia telah mentaati aku. Atau man ata'ani faqad ata Allah. Ya. Di situ juga riwayat lain ya, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, bisa dipastikan dia akan masuk surga. Ini riwayat yang ini saja kita ambil. Ya, man ata'ani, barang siapa dia taat kepadaku, kata Nabi, dakhalal jannah. Kemudian kata Nabi,
Wa man ya'ba, siapa yang enggak mau itu? Man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, kata Nabi, faqad ya'ba, sungguh ia telah tidak mau. Jadi gampang Pak masuk surga itu kalau lihat redaksi hadis ini. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, atau siapa yang taat kepada Rasulullah, kata Nabi itu ya di hadis ini, maka ia akan masuk surga. Tapi yang tidak mau itu yang maksiat kepada Rasul. Bagaimana maksiat kepada Rasul itu? Maksiat kepada Rasul itu tidak mengikuti jejak langkah baginda Rasul. Kan gampang. Bagaimana cara mengikuti jejak Nabi dan Rasul? Banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana orang yang taat seperti apa, orang yang durhaka seperti apa. Banyak ribuan hadis diceritakan. Paling tidak mungkin kita tahu Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, ya kan? Itu Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah kan, An-Nasa'i kan gitu. Coba hadis-hadis yang 6 itu, ya kalau yang kita ingin menegaskan kekurang percayaan kita, riwayat sangat banyak, ya. Orang-orang yang beramal soleh, insya Allah dia dalam keadaan menuju ke dalam surga. Bahkan Pak, Bu, ya kalau dulu mah zaman saya sekolah nih, anak-anak dibekali siapa? Apa yang artinya begini nih, ya artinya begini, barang siapa ya yang berkumpul di majlis ilmu, ya maka ia akan mudahkan untuk menuju ke surga. Ya, gitu. Jadi mudah, ya kalau kita lihat. Tapi memang itu teorinya, ya prakteknya ya harus kita lakukan. Seperti apa? Baik Bapak Ibu, bab kita khauf, semuanya kalau kita lakukan dalam rangka khauf kepada Allah, khauf terhadap tuntunan baginda Rasul yang harus kita lakukan. Jadi itu judulnya khauf hari ini. Ya, takut. Nah, takut yang pertama tuh ya, takut yang memang kalau dilihat ya takut yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada takut yang kedua, takut yang tabii. Pak, Bu. Ya, apa tuh? Takut misalnya ke binatang buas. Ya. Takut ke binatang buas ini tabii namanya. Alami, natural, boleh, ya. Takut ke ular misalnya berbisa, ya kita menghindar, itu takut sebatas itu. Takut ke harimau, kita menghindar, khawatir dia menerkam, sebatas itu. Tapi bukan masuk ke dalam kategori tauhid. Kita takut ke harimau, karena harimau itu diterjemahkannya macam-macam, ya. Sebab ada orang ya kategori yang dalam kategori ilmu sihir dan lain sebagainya, bisa jadi, ya. Maka takut yang fitrah itulah yang tidak apa-apa. Jadi kalau ibu-ibu takut ke harimau wajar, ya kan. Tapi malam-malam keluar rumah, ya kenapa keluar rumah? Takut kesambet. Ini dia yang bukan takut, ya dibolehkan. Berarti kalau kesambet ada maknanya. Tahu kesambet Pak ya? Enggak, takut tidak sama ini bahasanya. Namanya kita masuk kalau direkam ini, ya nanti beda. Mohon maaf, beda kampung ya, beda lingkungan masyarakat, kadang bahasa beda. Jadi kesambet itu kayak semacam kemasukan sesuatu lah, ya. Kemudian jadi aneh-aneh, ya kata orang. Nah itu kalau kita keluar rumah karena takut itu tidak boleh, bisa syirik. Ya, tapi kalau takut ada ular kegigit, ada bisa, ya boleh. Nah itu namanya natural, itu alami. Kita takut keluar rumah, takut ada harimau menerkam, wajar. Ya, tapi kalau takut yang tadi seperti saya katakan tadi, ada hal-hal yang terkait dengan berbagai hal yang bukan alami, tidak boleh. Iya, jadi gitu ya. Keluar rumah takut ini dan itu. Apalagi kemudian ada anjing yang menggonggong, diterjemahkannya lain. Ada burung yang berbunyi, burung koak, diterjemahkan lain. Itu tidak boleh. Takut-takut ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada takut-takut yang unsur-unsurnya
tidak terkait dengan ibadah kepada Allah, ada juga yang unsur-unsurnya di dalamnya terkait dengan niatan segala sesuatu yang mungkin ibadah kepada Allah. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada satu ungkapan di sini, ya, firman Allah, ya. Sebenarnya bab ini sudah ya terkait dengan takut, ya Pak. Ya, kita baca bab ini, ya, babnya dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama sesungguhnya, ya, dzalikumus syaitan, sungguhnya di sini mereka, ya, mereka orang-orang yang tidak beriman, ya. Tiada lain hanyalah setan yang menakut-nakuti. Jadi kalau orang beriman mereka tuh biasa ditakuti oleh setan. Ya, hati-hati. Kadang orang-orang yang imannya kurang mantap saja tuh gampang dibisik-bisik, ditakuti sama setan. Ya. Nah, jadi ini hati-hati kita sebagai muslim. Setan ini kerjaannya memang menakut-nakuti. Yukhawwifuna awliya'ahu. Menakut-nakuti siapa? Iya, kalau boleh dibilang kalau bahasa kerennya aparaturnya. Iya kan? Menakuti para wakil-wakil setan di dunia ini. Ya, siapa tuh, Bu? Wakil-wakil setan itu adalah dakakin, ahli sihir, para dukun, itu wakil-wakil setan. Ya, kok bisa ngomong begitu, berbicara begitu? Ya, karena pekerjaan mereka adalah semuanya ngarang-ngarang. Ya, tergantung bisikannya. Nah, kalau bisikannya A, B, C, D begitu. Biasanya kalau orang sudah dekat, ya, yang namanya jin atau setan, dia nunggu bisikan. Apa kata orang namanya, Pak? Wangsit. Nah, nunggu dulu itu. Ini bahaya ini, nunggu wangsit. Kalau ditanya sebentar ya, ya besok ya jawabannya, saya nunggu wangsit dulu. Ini nih, ada apa? Kalau jawabannya begini, sebentar saya buka Al-Quran atau Sunnah dulu, hadis dulu. Saya belum ketemu bab itu tuh, coba saya cari dulu. Itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian sebentar ya besok jawabannya, saya belum dapat wangsit, janganlah. Dan jangan bercanda, usahakan. Sebab nanti kalau orang awam tidak ngerti. Kalau kita bercanda, ya kan bercanda misalnya kan, ngomongnya baik tapi dengan menggunakan kata yang tidak baik juga. Walaupun yang dicari dari Quran As-Sunnah yang dicari, Bu, Bapak, ya. Tapi kita membahasakannya susah. Sebentar ya, saya cari wangsit dulu, jangan. Walaupun niatnya nyari di Al-Quran, di Al-Hadis atau di Sunnah Nabi, jangan menggunakan kata itu. Karena itu identik dengan sesuatu yang perdukunan. Oke? Jadi jangan ya Bapak Ibu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang memang orang kan diikat dengan bahasanya. Ya, apa kata Allah? Ya, bahwa Allah itu senantiasa tergantung sangka hambanya. Ya, Allah itu tergantung sangka hambanya. Kalau hambanya itu bersangka baik dengan Allah, insya Allah, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sangka baik terus. Kok kayaknya susah ya Ustaz? Tidak susah. Memang hidup begitu. Makanya diajari oleh Nabi, kita itu apa? Disuruh ngomong yang baik. Kalau tidak bisa baik, ya udah diem. Kul khairan au liyasmut atau au liyaskut, riwayat lain. Ngomong yang baik, Nabi sudah mencontohkan. Kul khairan, ngomong yang baik-baik saja. Ya, atau tidak bisa baik ngomongnya, au liyaskut atau au liyasmut. Diam. Ya, bukan kapasitasnya dan memang nggak bisa misalnya, ya sudah diam saja. Maka ngomong yang baik ya Bu, sudah ada ajarannya. Hati-hati apalagi ke anak. Ya, ya siapa saja, ke siapa juga sama. Ke anak, mungkin juga ke suami, ke istri, ke tetangga, jangan sembarangan. Gara-gara bahasa jadi masalah. Ya, naudzubillah, jangan sampai.
Ya. Fala takhafuhum, jangan pernah takut kepada setan-setan Bapak Ibu. Ya. Ini kadang-kadang jadi fenomena para remaja ini karena dicocoki takut itu ada setan dari kecil malah. Ini kadang-kadang kita salah didik. Ya. Mendidik sesuatu yang menakutkan. Contohnya kayak gini nih, saya sebut aja lah. Dia banyakkan orang begini. Ya indung, suruh tidur, awas bentar ada setan. Nah, ini nggak bagus. Setan memang ada, ya kan? Tapi jangan ditakuti. Akhirnya berkesan anak kita tuh diindung-indung nempel di sini. Tuh anak-anak kita Pak, Bu, yang kecil-kecil kita indung-indung ngomongnya salah, ingat dia. Ya, ngomongnya salah pasti ingat. Banyak di kampung-kampung seperti itu. Ya, salah ngomong bahaya. Ya, indung-indung jangan tidur ya, tidur nak ya. Nanti tuh, misalnya sebut ya orang ditakuti siapa? Ada polisi tidur. Nah, polisi akhirnya takut sama polisi. Ada setan tidur. Setan mah ada. Polisi juga ada. Tapi janganlah membuat image mindset anak-anak kita waktu kecil ini menakuti sesuatu yang sebenarnya ada yang perlu kita takuti, ada yang perlu kita takuti, tidak takuti. Ya Bapak Ibu ya, jangan. Masih banyak Bu di kampung itu masih ada. Padahal udah sekolah, udah dididik, tapi kadang-kadang susah nih budaya ini. Janganlah indung-indung kemudian ujungnya tidurlah tidur, ya buru-buru, ya kemudian di situ ada setan tuh. Ya, saya ulang-ulang nih. Ini penting. Begitu juga yang lainnya. Jangan ya Bapak, Ibu ya. Kena takut yang sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Kan banyak di Al-Quran dikatakan, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Setan itu apa di situ? Sesungguhnya setan bagimu musuh yang nyata. Kenapa kita harus takut? Senang. Kalau orang takut dengan setan, setan senang. Iya, ikut aja, mau sholat ikut, mau ngapa-ngapain ikut dia, ya setan. Begitu kemarin saya sudah ceritakannya, bagaimana setan menggoda orang yang sholat. Kok yang sholat bisa sih digoda? Bisa, cari celah. Ya, dari rumah nggak ingat apa-apa Pak, udah serakaat, Allahu Akbar, macam-macam ingat. Dari rumah mah murni Bu, Bapak. Ibu di rumah ya, Ibu Maya. Kalau datang ke masjid aja gitu. Tapi Bapak dari rumah murni itu, murni. Udah wudu segala macam berangkat. Rakaat pertama masih oke. Ya kan? Rakaat kedua mulai dah kemana-mana. Inilah setan celah-celah itu mencari terus. Ya, yang saya udah cerita kemarinnya itu bulan yang lalu kalau tidak salah. Bagaimana seperti itu menggodanya ya. Ya jadi diperintahkan kita wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, takut saja kepadaku, kepada Allah jika kalian orang-orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin, orang beriman, Ibu, Bapak nggak perlu takut lagi. Harus dilatih Bu ya. Kadang-kadang bangun malam suka susah karena rasa takut menyelimuti kita. Oke? Padahal yang bergerak di semak-semak itu tikus. Padahal yang bergerak di dapur kita tikus. Atau kadang-kadang cicak Pak. Cicak itu kalau pas dia menyambar nyamuk kena plastik kan kelihatannya kerosak tuh. Iya kan? Ini berdasarkan cerita dan pengalaman yang ada. Kemudian takut nggak jadi KR. Kalau bahasa orang dulu namanya ya tidur lagi, ngelingkir lagi. Memang Pak kadang-kadang sholatnya mah enteng. Bener enggak Pak? Malam itu sholatnya enteng. Ya cuma 11 rakaat dengan witir kan enteng. Yang berat apa ya Pak? Kena airnya. Coba deh kalau nggak percaya buktikan. Kena airnya. Bangun tidur, apalagi dingin, gerimis kecil. Waduh, kata setan apa? Bentar aja, bentar lagi. Ya kan? Bentar lagi. Nah, ini yang takut sama setan ini. Apalagi kan masih gelap. Di situ tuh
biasanya kan udah pernah ada rekaman Pak ya. Pernah bangun ada kerosak, direkam di sini Pak. Kemudian ketika bangun subuh inget tuh rekaman-rekaman tadi tuh. Oh iya ada kerosak ini bla bla bla. Wah setan. Nah itu yang takut sama setan. Jadi rekaman itu menjadi apa? Menghantui dia. Coba dah. Kejadian apa-apa itu sebab rekaman Pak. Coba Bapak Ibu. Atau orang cerita. Coba aja. Pasti dari diri kita. Mungkin juga kita mendengar orang bercerita. Kita ngerekam. Kemudian membekas. Ketika gelap-gelap malam-malam bangun, terbayang, wah ini cerita tadi keluar tuh. Ya, jadi yang berat tuh ke airnya Pak. Tapi kalau udah kena basah, itu setan gak suka Pak. Setan gak suka 3 kali di situ. Pertama kalau bangun baca doa yang lengkap boleh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula Muhammad Rasulullah gitu ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah. Baru baca bismikallahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang lengkap Pak. Ada hadis yang sahih. Insya Allah kalau didawamkan ikhlas bacanya, yang takut hilang jaminannya surga. Ya, mudah kan Bu? Tapi kan tidak semudah apa yang kita ucapkan. Bagaimana caranya? Takut biar ulang? Bagaimana? Mendawamkan, membiasakan. Dan membiasakan itu susah. Bagaimana caranya membiasakan supaya susah? Ayo, sekuat kita. Walaupun mungkin mohon maaf tidak sholat, wudhu mau wudhu kali. Ya wudhu dulu lah, wudhu nggak sholat lah, masih belum. Misalnya, ini misalnya gitu. Setan sudah kalah dia. Waduh orang ini bangun ternyata dan berwudhu. 1 poin kalah dia. Itu 1 poin. Jadi bangunnya saja udah 1 poin tuh. Berwudu masuk ke 2 poin. 3 sholat 3 poin dia kalah. Wah sudah setannya di situ kelepek-kelepek nyerah. Sholat ya Allah pas ya. Kalau kita nggak kuat berdiri duduk boleh Pak ya, duduk sajalah. Wong sholat wajib aja kalau tidak mampu ya Bu ya kita boleh duduk. Nah, ya kan apalagi sunnah boleh. Ini mohon maaf peluang-peluang yang Ustaz berdiri kalau pagi-pagi udah tua nih kayaknya pengaruh juga umur nih katanya gitu kan, kadang-kadang jadi mohon maaf jadi alasan. Ya sama lah antara bapak saya dan ibu ya udah sama-sama di atas 55 tahun mau udah biasa itu Mbak ya pada sakit bangun tuh, tapi bagaimana ya caranya situ pelan-pelan. Insya Allah ini pengalaman pelan-pelan bila perlu dipijit-pijit ya kakinya, di situ mulai melangkah. Jangan buru-buru ke dapur, duduk dulu. Kata para ahli katanya gitu ya. Ini kesehatan saya campurkan sedikit nih dalam pengajian nih ya. Penting kita memperhatikan kesehatan, baru kita melangkah ke air. Hati-hati ya. Hati-hati kenapa Bu? Baru kemarin kejadian teman saya meninggal terpleset. Ya, iya itu sebab ya terpleset ke kamar mandi ya. Makanya mesti bersih terus kata Nabi, bersih itu sebagian daripada iman kan gitu ya Bu ya. Ini bab khauf baru judul doang ini ya, udah mau habis aja waktunya ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita penting takut itu hanya kepada Allah saja ya, takut yang tabii boleh. Jadi begitu di pagi hari baru mungkin 2 rakaat saja. Atau 2 rakaat witir 1 misalnya. Enggak apa-apa. Kan namanya belajar terus aja. Udah doyan, udah suka ditambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 witirnya masih 1. Berat Ustaz 3 katanya. Ya sudah. Atau 4 mah biasanya lebih baik itu 3 witirnya. Terus 4-5 tahun. Ya. Jadi nanti begini Bapak Ibu ya, kalau kita witir biar kita dicatat ahlul witir. Oleh Allah dicatat. Bapak enggak akan bangun habis isya sholat witir aja. Ya, ini pesan Nabi. Jadi antaranya witir. Ya, jadi kalau enggak bisa habis isya saja. Kalau sanggup 3, kalau enggak 1. Yang penting ganjil.
saya badan pada sakit, nanti malam gak bisa bangun, khawatir, sholat aja. Itu penutup Pak. Ya Pak ya, Bu ya, itu penting. Gak kuat satu, Nabi biasanya 3. Ya, itu para sahabat pun bermacam-macam tuh. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar beda-beda Pak Ibu ya. Beda-beda. Enggak, saya mah nanti aja malam. Ya, oh enggak, saya mah sekarang aja. Tapi padahal dua-duanya mereka bangun di malam hari, salat malam dan baca Quran, para sahabat. Ya, itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, orang beriman tidak perlu takut ya seperti apapun ya hal-hal yang terkait dengan takut. Baik, kita lanjut saja ya. Kalau di buku Bapak ini sudah halamannya agak banyak ya. Kita lanjut yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, sesungguhnya ya yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah di situ ya, kita langsung terjemahkan saja ya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu ya di sini yang senantiasa memakmurkan masjid. Untung nih ya, pas masjid kita namanya Al-Makmur ditambah dengan pondok makmur terkait dengan perumahannya. Tuh, ya, makmur itu memakmurkan. Ya, malu kalau masjid Al-Makmur, pondok makmur tidak makmur gitu ya. Sudah tewas apa namanya? Tewas ini namanya bagus, makmur ya. Jadi syiar. Saya lihat di kegiatannya subhanallah ya kan. Pengajian malam pagi Sabtunya, pagi Ahadnya, terus saja siangnya, tahsinnya, wah luar biasa. Ini namanya jalan Pak, jalan-jalan menuju surga. Bahkan kata Nabi apa yang saya sebut tadi, man salaka tariqan yaltamisu fil ilm, ya, barang siapa yang menujunya di sana dalam rangka mencari ilmu, dia akan masuk surga, sama dengan menuju ke surga yang tadi saya sebut tadi. Itu namanya masalah tariqan. Bapak Ibu, banyak manfaat dan fadilah kumpul di majelis ilmu. Jadi hebat. Saya baca ya di grup kita, ini luar biasa. Yang baik-baik saja ya saya pesen di grupnya. Yang kira-kira nggak jelas jangan dimasukkan. Yang nasihat yang bagus saja. Ya, kata orang sekarang apa? Yang hoax, yang hoax jangan. Ya, Pak Suroso, jangan. Ya, begitu ya. Alhamdulillah. Jadi yang baik-baik saja. Itulah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia akan memakmurkan masjidnya. Ini penting. Wa qamas shalah, dan akan menegakkan salat. Salat buat laki-laki terbaik di masjid. Yang wajib, Pak. Tapi yang sunnah yang terbaik di rumah. Kecuali rawatib. Ya, bahkan rawatib pun kalau Nabi rata-rata di rumah. Ya karena Nabi sebelahnya masjid rumahnya. Ya kan? Kalau kita kan agak jauh, takut telat. Kalau sholat qobliyah subuh di rumah, jaraknya 200 meter, jangan sini udah masuk sholat. Takutnya kita tidak berjamaah. Nanti masbuh. Ya paling, ya termasuk berjamaah tapi kurang sempurna aja kan masbuh ya. Beda bacaannya tidak sesuai dengan mengiringi bacaan imam. Ya, itulah. Ini kita membahas ayat nggak apa-apa. Walam yakhsha illallah. Ini intinya. Ini clue-nya. Walam yakhsha, orang-orang yang beriman tadi memakmurkan masjid, ya kan, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, memakmurkan masjid, salat, menunaikan zakat. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah, dia tidak pernah takut
takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman tuh itu Pak. Ciri-cirinya kan tadi udah banyak tuh ya. Beriman itu memakmurkan masjid di dalam ayat ini nih. Di dalam surah apa? At-Taubah ayat 18. Surat 9 At-Taubah itu ayat 18. Ya. Kalau baca surah At-Taubah Pak disunahkan menurut ngikutin Nabi baca ta'awudz saja. Tidak baca basmalah. Ya, ini mengulang ya. Takut lupa gitu. Ingetin itu memang di Quran tidak ada basmalah. Memang Rasulullah mencontohkannya itu. Ya, kalau ditanya lebih jauh nantilah. Boleh juga ditanyakan, nggak apa-apa. Ya. Jadi walam yakhshaillallah, tidak pernah takut kepada Allah. Fa'asa, maka yang demikian tadi tuh yang banyak rentetannya itu fa'asa, mudah-mudahan yang tadi tuh, ya kan? Sudah memakmurkan masjid, kemudian juga beriman kepada Allah dan hari akhir, menunaikan salat dan zakat, terakhir ya tidak takut kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan fa'asa ulaika, mereka itu tadi ayyakunu minal muhtadin, menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Bapak Ibu, hidayah itu akan langgeng di kita insyaallah. Ya, mengenai apa yang terjadi maka kita nggak tahu, serahkan kepada Allah. Oleh karena itu hidayah harus terus didoakan. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid, ya, wa tsabbitna bil maghfirah. Maka kita berdoa, ya Allah, supaya ditetapkan iman kita ini. Ya, suka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa enggak apa-apa. Ya, itu kan lafaznya lafaz Arab. Indonesia apa Ustaz? Allahumma tsabbitna bil iman, ya Allah, tetapkan keimanan pada diri kami. Jangan-jangan sebab takut melenceng berubah. Takutnya bukan kepada Allah, kan gitu. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati ini Allah semuanya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah ya kami ini terhadap agamamu yang lurus itu. Doa terus insyaallah, ya begitu. Jadi mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita terus memakmurkan masjid dan tadi disebutkan semuanya. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hati-hati dengan takut. Ada orang yang lebih takut kepada selain Allah. Emang iya, kemarin kita kaget ya di kawasan Tangerang katanya. Apa benar itu ya? Ada anak cucunya Nabi Sulaiman. Sudah minta maaf ya? Ya tapi kan isunya jadi begitu Pak. Nggak saya sebut ya, udah tahu dah itu ya. Ya, waduh, luar biasa ya. Hari gini kata anak muda Pak, hari gini masih ada. Ya, coba hati-hati Pak, Bo, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah ini kan, ini namanya bunga-bunga, sumber-sumber, ya, bintik-bintik, ya, apa? Bisa jadi klinik, hati-hati. Ya, mohon maaf, saya nggak nyebutkan ya, Bapak udah lebih tahu Bapak Ibu ya. Nah, ada orang yang lebih takut ketimbang kepada Allah. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut. Ya, jangan salah baca ya. Kemarin ada yang baca tuh surat Al-Ankabut gitu ya. Al-Ankabut pakai ain. Al-Ankabut. Pertama alif, Al-Ankabut. Ya. Jangan kalang kabut. Masya Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ya. Di situ dikatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan dari ya sebagian manusia, ya sebagian manusia mayyaqulu amana billah, yang mengatakan beriman kepada Allah, imannya kepada Allah. Fa idza udhiya billah, fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Awas nih ayat.
Ya, apa kata Allah? Fa idza udhiya, apabila tersakiti atau kena sakit, kena musibah dan lain-lain. Awas, ya kan kata Allah. Ya, padahal itu saat itu orang beriman kepada Allah dan itu juga milik Allah. Apa? Fitnatan nas. Ini muncul fitnah-fitnah di kalangan manusia bahwa apa yang terjadi itu ka'adzabillah, seperti azab Allah. Hati-hati. Ya, bisa jadi tapi tidak perlu dibahasakan. Kalau bisa. Kita sendiri boleh. Ya, sebenarnya boleh, tapi janganlah terlalu diekspos. Biarlah ini bagian daripada apa? Ketentuan Allah, kita istighfar, kita taubat kepada Allah. Kalau disebut bapak-bapak, ibu-ibu, ini banyak musibah, banjir. Seumur saya hidup, Pak, ya, Banten tidak ada sejarahnya banjir. Tapi ada juga orang yang kemudian syirik. Mana syiriknya? Saya contoh, saya sebut. Ini karena saya orang Kulon ya, jadi saya sebut nih, ya, apa? Di videonya viral. Waduh, ini banjir masuk ke masjid semuanya itu kan, ya, di kawasan kuburan. Apa dibilang? Sultan bangun, Sultan. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak percaya ada videonya itu. Yang ngerekam video ini bahasanya bangun Sultan. Kira-kira begitu bahasanya. Mana bisa bangun? Kita hormati kehebatan Sultan Hasanuddin membangun kerajaan Islam di sini dengan bimbingan ayahnya. Sebenarnya keturunannya dari Kudus juga, ya kan? Oh, banyaklah ahli sejarah itu membacakan, ya. Saya sekedar saja. Tapi juga harus tahu kalau ceritakan bukan babnya di sini, tapi memang ada itu. Intinya takut. Jadi jangan terlalu takut kemudian sampai berbicara sesuatu yang syirik. Itu banjir bandang, Pak. Seumur saya hidup Banten gak ada ceritanya, Pak. Jadi minimal hampir 60 tahun ya. Bahkan 100 tahun belakang belum pernah. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu itu kenapa. Ya kan? Janganlah terjemah macam-macam. Ada yang bilang, Ustaz, apa ini pertanda? Wallahu a'lam, pertanda banjir ya. Saya tidak tahu. Ditanya saya tidak mau jawab bagaimana dan bagaimana. Ini memang sudah qadarullah yang tidak biasanya terjadi. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati. Khawatir saat kita diuji, kadang-kadang kita kuat hebat, giliran diuji bertubi-tubi kita nggak kuat. Ya, begitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetap kita doakan ahli kubur yang ada di kawasan Banten itu, termasuk Sultan Hasanuddin, Ibu Ratunya, ya, semua. Jadi zaman dulu, zaman kerajaan, rumah-rumah masing-masing tuh ya, Ibu Ratu segala macam ya, ada itu bekas-bekas istananya, ya. Dan istananya itu agak tinggi yang dibom oleh Belanda itu, ya, itu kan hancur terakhirnya Banten karena dibom itu. Allah alam lah, ceritanya panjang, kita tidak mengungkap yang buruk-buruknya, tapi begitulah sekarang buat ngungsi karena dia tinggi, Bang, luar biasa, ya. Itu jadi silakan kalau ingin berbagi saudara kami silakan, ya. Tapi mohon maaf, saya pesan berikanlah kepada yang tepat, ya, kepada yang tepat, itu pesan saya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimanapun ya, di sini saya terjemahkan dulu biar lebih jelas. Kalau terjemahkan dengan bahasa saya khawatir ada yang tersisip. Jadi bahwa di antara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, ingat ya. Tetapi apabila ia mendapat perlakuan yang menyakitkan, ya terhadap apa yang dia imani, tapi perlakuan Allah memberikan kepadanya, ya, perlakuan. Jadi kepada orang-orang yang mengatakan beriman, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Jadi mungkin kalau dari kita yang paling dekat dulu lah, tsunami, ya kan, ditarik kemarin itu Jogja, ya kan, Merapi, ya kan. Ya sekarang yang terbaru di mana? Jawa Timur. Iya. Baru kan? Nggak disangka-sangka tuh kan. Aktif sih memang.
Ya, terus disusul gempa lagi di Jember. Ya kan? Di Malang apa di Jember ya, Jawa Timur tuh. Ya, dekat dengan Banyuwangi kan. Oke. Itu gempa lagi. Luar biasa. Ya. Terus lagi banjir di Banten. Jadi singkat-singkat aja. Sebelumnya ya, gempa di Banten. Rob juga habis kan sebelumnya. Kemarin terakhir Banten. Tapi yang Anyer tidak. Ini yang Banten. Dan Banten itu Bapak Ibu memang dekat dengan laut. Tidak terlalu jauh dan rendah sekali. Ya, coba. Itu musibah. Jangan kemudian simpulkan orang Banten memang banyak berdosa. Tapi giliran ada musibah, orang nggak sayang sama kita, ya Allah. Wah, Allah nggak sayang lagi sama kita, jangan juga. Ya. Jadi siapa tahu memang lagi diuji nih, tek. Baca surat Al-Ankabut ya. Tuh, dari mulai ayat 2. Ya. Apa? Saya terjemahkan saja biar cepat. Di antaranya, apakah layak kita mengatakan beriman kepada Allah padahal kita belum diuji? Atau diantaranya baca surah Al-Ankabut Pak ya. Nah, yang tadi kita sebutkan tuh ya dari awal. Coba ditadaburi ada apa di sana. Ada orang yang bilang saya beriman tapi belum diuji. Tapi mohon kepada Allah ujian itu jangan yang terlalu besar, khawatir nggak sanggup. Tapi kalau Allah kasih ujian kepada kita, Allah sudah menjamin sanggup. Loh kok tahu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Qur'annya. Jadi kalau saya bilang ujian itu bisa dipastikan kita sanggup Bapak Ibu. Kenapa? Itu baca surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ya. Nah baca ayat ini insya Allah baik. Ya. Baca dari mulai alif lam mim sampai kemudian di sana ya ayat kursi. Kemudian ayat berikutnya seperti tadi. Itu insya Allah ada hadisnya sahih, baca. Ya. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya, sudah hampir 6:30. Saya kira ada pertanyaan? Sudah jelas, alhamdulillah. Ini biasanya pertanyaan banyak. Ini mah sudah jelas. Ya saya bersyukur sekali ya kalau memang tidak ada pertanyaan. Ini termasuk langka, Pak. Termasuk langka Bapak ya, Ibu. Termasuk langka. Entah memang buru-buru, nggak tahu. Ya, syukurlah 6:30 kita selesai. Insyaallah ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Masih banyak ada beberapa ayat. Oke, kita lanjutkan saja, kita bacakan hadisnya. Ada waktu masih karena tidak ada pertanyaan jadi agak enjoy. Baik, ada satu hadis. Ya, hadis ini marfu'an. Artinya marfu'an itu terangkat Pak. Insyaallah kualitasnya masih dianggap bisa diterima. An Abi Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abi Sa'id Al-Khudri telah meridai Allah ya kepadanya, yaitu hadis ini nilainya marfu. Ya, inna min dha'fil iman katanya. Sesungguhnya salah satu dari kelemahan iman itu katanya. Ya. Yakin di sini, yakin itu kan kaitannya dengan iman. Inna min dha'fil iman atau min dha'fil yakin. Ya sesungguhnya dari salah satu kelemahan keyakinan itu antur dia nas ya bisukhtillah. Ya, apa di situ dikatakan ya apabila kamu ya mencari keteladanan manusia. Jadi ada orang ridho kepada manusia. Artinya apa? Berharap ujian manusia. Jadi kalau kita beramal pengennya orang ini pada ridho sama kita, seneng semua gitu. Pujian Allah, pujian manusia saja. Ada orang kayak gitu? Ada. Jadi dia beramal tuh yang penting ya kan? Ya kan? Sampai ada keyakinan begini Pak, Ibu. Kan Allah nggak ngelihat. Ya, Allah nggak ada nyata, padahal melihat. Kan manusia melihat kita nyata. Allah nggak kelihatan. Jadi nilai itu pertama manusia. Hati-hati kalau berharap sekadar nilai keridoan manusia. Ya, ini syuhtillah. Allah marah. Ya, di sini termasuk kita mengundang bisuhtillah, syirik pasti Pak. Masuknya ke dalam apa? Bab riyah sudah kan? Ke dalam bab riyah. Riyah itu bagian daripada syirik. Walaupun kata Nabi asghar.
Ya, asghar. Tapi kalau ditumbuk syirik juga. Ya, seperti itu. Kemudian juga wa antahmadahum ala rizqillah. Ya. Sebenarnya kita ini diperintahkan Allah untuk memuji mereka atas rezeki Allah yang diberikan lewat mereka. Jadi kalau Pak Suroto dapat gaji, memuja-mujinya bosnya doang. Seseorang dapat gaji banyak, wah saya kalau nggak ada Pak Anu, ya nggak ada Pak Anu tuh, sebab dialah saya bisa hidup. Aduh, jangan. Bagaimana supaya halal kalimatnya Pak? Dipoles. Alhamdulillah, sebab Pak Anu itu sebagai pimpinan, saya ada job banyak nih berkat Pak Anu itu sebagai pimpinan. Tapi saya bersyukur kepada Allah, Allah menjadikan Pak Anu sebagai wasilah saya punya job banyak. Jadi kan bersyukur kepada Allah. Ya, ada orang yang menafikan itu. Saya kalau nggak gara-gara dia nih nggak dapat job mati saya. Aduh. Hati-hati ya, masih ada kadang-kadang keseleo. Ya, tidak ada kali kadang-kadang keseleo. Hati-hati ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa antadzummahum ala ma lam yu'tika Allah. Kadang-kadang juga ada ya, biasanya begini. Ya. Sesungguhnya katanya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan lebih ketamakan orang-orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang-orang yang membenci. Ya kita baca saja langsung artinya, waktu sudah mau habis. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, rezeki itu sebenarnya dari Allah. Jangan pernah menyandarkan apa-apa kepada selain Allah. Yang baik datang daripada Allah, sama yang buruk juga datang daripada Allah. Cuma memang kadang-kadang sebab akibat tangan kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira untuk pagi ini alhamdulillah ada satu hadis saja tapi redaksinya hampir sama. Ya, jadi kita takutnya hanya kepada Allah saja. Siapapun yang hebat di dunia ini tidak perlu kita takuti. Kalau kita takuti berarti kita ikut kepada golongannya. Sebab dulu ada pertanyaan begini katanya, waduh enak ya kalau zaman Nabi bisa hidup, kita ada Nabi. Ya, pertanyaannya Pak, kok Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman? Ya, gitu. Sekarang ditanya lagi, kalau zaman Firaun siap jadi Musa? Kan belum tentu. Jangan pernah membandingkan sesuatu yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah. Apa kata Al-Quran? Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Sudah yang dia lalu. Ya, sudah baginya bagiannya. Kalau membandingkan emang bisa. Ya dulu hidup jadi pengikut Nabi kan enggak juga, belum tentu. Enggak usah jauh-jauh lah Musailamah al-Kadzab itu yang pendusta ngaku Nabi, janganlah terlalu itu. Yang dekat Nabi saja beriman, sampai pamannya. Sejarah Isra Mi'raj itu diantaranya sebab meninggal pamannya, Amul Huzn, tahun duka cita, paman dan istri yang meninggal dalam satu tahun yang sama. Lebih kurang jaraknya sekitar 40 harian lah, sebulan. Sedih Rasulullah. Kenapa? Sedihnya pamannya tidak bersyahadat, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, emang bisa kita zaman Rasulullah juga tetap beriman mengikuti? Belum tentu. Demikian, mudah-mudahan kuliah subuh kita ada manfaatnya. Alhamdulillah, kita akhiri saja dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.